ada trauma masa kecil dia waktu pas si penjual itu kelihatannya emang breeder ya. Breeder, jadi memang breeder, kemudian juga Hai, jumpa lagi dengan Osar dari Rajanti Talk with Animal. Kali ini saya akan kedatangan pasien bernama Katen, jenisnya Mini Pomerian. Umurnya baru 1 tahun 6 bulan. Yang ingin ditanyakan adalah soal traumanya masa lalu dia. Karena apa? Owner ini bingung. Ini anjing kok jadi galak banget gitu. Jadi rasanya kok gampang marah. Nah, kalian punya nggak anjing seperti ini? Gampang marah. Kita coba curhatnya dia. Kenapa sih dia gampang marah? Oke, inilah Katen. Katen jantan. Umurnya 1 tahun 6 bulan? Iya. Anjing satu-satunya? Iya. Oke. Dari umur berapa? Sini. Dipelihara? Baru Dari Maret kok kita adopsi. Oh, Maret. adopsi. Sampai sana Beli atau Adopsi. adopsi? Iya. Oh, oke. Oke. panik. Panik. Makanya taruh bawah aja nggak apa-apa sih. Nah, Bapak saja udah putih. iya dilepas nggak apa-apa. Iya. Lagi ngomongin nanti. Ngomong dulu dia kasih tahunya. Sampai sekarang masalahnya, aduh, dia tuh ngomong terus, dia suka gigit terus. Gigit maksudnya bara? Enggak, kita orang. Oke. Justru barang enggak. Di bareng enggak dia. Oke. Nah, jadi tuh paling sering ya kalau ada suara dikit, dia padahal suara itu udah sering didengar sih. Nah, dia ngomongin terus. Kayak kalau kesini kalau naik mobil, terus tiap motor yang lewat ngomongin. Terus kayaknya, saya nggak tahu ya, mungkin ada pengawasan atau apa, jadi anggap itu sebagai ancaman kan. Orang itu atau gimana. Adopsinya gimana ya? Di mana ya? Dari mana? Kalau ini, Adopsinya dari mana? Ad- dari teman? iya. Oh, oke. Apakah ada trauma sampai dia sampai bikin kamu takut setiap ketemu orang? Karena Katen kalau ketemu orang lain selalu menggonggong, nggak berhenti dan sampai marah banget seperti mau disakitin. Padahal Kayak tadi nggak contohnya? iya. Tapi masih mending. Masih mending sih. Biasanya benar-benar matanya udah kayak mau keluar gitu. Iya. Marah dia benar marah. Tergantung orangnya lah. Iya. Padahal nggak ada apa-apa. Yang kedua, kenapa Katen gampang marah, bahkan sama mami dan dedinya juga dia suka marah. Misalnya kalau dikasih snack, bisa marah sendiri. Ada barang apa yang di dekat dia terus kita ambil, dia langsung marah, nyerang sampai gigit. Oke. Yang ketiga, kenapa Katen suka gonggongin hal-hal yang biasa dialamin. Misalnya kami tinggal di apartemen, setiap orang yang mondar-mandir ya. Baik, saya coba lihat dulu. Lihatin dia. Mana? Oh ya. Ini contohnya. Iya. Nggak apa-apa. Iya. Kan ini bilangnya tadi apa namanya, adopsi ya? Kenal sama yang punya? Bener-bener teman gitu. Bener kayak
kenal, bukan kenalan doang. Bener kenal ya. Dia punya anjing berapa? 3, sama dia 3 tadinya. 3 ya. Oke. Jadi awal satu. Ada 1 cewek, terus beli dia, gue punya anak 1, jadi 3. Besok udah ini lah, kayaknya udah nggak mau ini. Jadi dia punya anjing 1, terus dia beli Dia beli ini, dia beli Katen, terus terus kawin, ada anaknya, jadi 3. kawin, punya anak. Iya. Anaknya ditinggalin. Enggak, Tapi anaknya dia sama. rawat juga teman. Berdua, yang cewek sama anaknya dirawat sama dia. Aman. Ini induknya. Iya, Oke, ini induknya ya. iya. Cowok. Cowoknya nggak suaminya. Bapaknya. Bapaknya. Iya, ini bapaknya. Iya, Dia punya betina kan? Iya. iya. Dia punya betina, punya anak. Dia punya betina ya. Oh, jadi Kayaknya benar ya. Jadi ada ini ada trauma masa kecilnya dia ya. Trauma masa kecilnya dia, pertama dia itu belum siap dikawinin. Itu. Ya. Ini sebelum jadi dia beli kan ya si yang sebelum itu beli ya. Jadi gini, ada trauma masa kecil dia waktu pas si penjual itu kelihatannya emang breeder ya. Oke. Breeder, jadi memang breeder, kemudian juga Di kawin paksa. bukan dikawin paksa. Dari hasilnya waktu pas ngobrol sama dia kasih gambaran begini. Jadi dia pernah tinggal sama owner yang jualnya itu ya. Jadi si ownernya ini sebenarnya tipe anjing ini kelihatan guard dog. Dia mau udah memproteksi kita gitu. Mau melindungi kita, melindungi rumah kita. Cuma waktu pas tinggal yang dari awal itu ada pengalaman bagaimana dia tinggal bersama orang yang jadi guard dog yang one man dog, one man dog artinya gini, si ownernya yang pertama itu marah terhadap si Kona ini. Jadi sorry, terhadap si Katen ini, Kona yang tadi, terhadap si Katen ini dia sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit kayak Mukul ya. ada gambaran mukul gitu. Jadi cerewet dikit plak gitu loh. Kemudian atau diteriakin gitu. Itu. Jadi labil gitu loh. Dan dia ngelihat kenapa sih aku apa-apa selalu disalahin gitu. Gitu. Nah, kemudian dia defense mekanismenya dengan barking. Kemudian kalau aku terus disalahin ya aku gigit dong, karena dia merasa kenapa aku disalahin gitu loh. Tapi dia bereaksi begitu dikeplak gitu. Dia kasih gambaran seperti itu. Yang dilalah kemudian dibeli ya sama temen kawinin, dan pikirnya teman kakak tuh hanya pokoknya nanti menghasilkan anak yang cakep gitu kan ya. Gitu. Oh, ada masuk kayak gitu. Mungkin ya. Iya, tapi kan nggak bisa disalahin ya. Namanya pokoknya saya punya betina, saya pengen cari yang jantan supaya hasilnya nanti bagus gitu. Dan cocok kok, kelihatannya cocok sama anjing saya, ya udah saya kawinin gitu. Itu nggak bisa disalahin memang. Tapi dia kasih gambarnya sebelumnya itu sih si Katen ini. Oh, sebelum dibeli ya. Ya. Sebelum dibeli ngasih gambaran seperti itu. Jadi jauh ya. Iya. Sebenarnya sama teman kita ini nggak ada masalah harusnya. Nggak ada masalah. Sebelumnya di gue ini ya. Iya, nggak ada masalah. Cikal bakal masalahnya. Itu. Dan temennya cerita nggak dia suka begitu di rumah sana? Dibilangnya cuma agresif, memang galak gitu. Iya. Jadi pas awal dia beli katanya
misalnya dia lagi makan nih, dia kan makannya buru-buru. Jadi kadang sama teman saya tuh ditarik gitu makannya, sabar dulu gitu, makannya pelan-pelan. Itu dia marah, memang dari awal tuh udah marah. Iya. Karena breeder memang begitu kan, susah kasih makan gitu. Ada breeder yang seperti itu, ada yang dengan kasih sayang, ada gitu. Dan kebetulan ini breeder yang kelihatannya sih ngasih gambaran yang labil orangnya, gitu. Dan dia berada di situasi itu. Nah, sekarang ya itu suka disalahin, suka diteriakin, tiba-tiba diteriakin, gampang dipukul gitu. Dan itu ada pengalaman seperti itu ya, trauma itu. Nah, ini memunculkan yang kedua, gampang marah, reaksinya menjadi lebih labil ya. Ini butuh situasi yang tenang sih. Jadi kan coba kalau kita sunyi begini, dia diem kan? Iya. Gitu. Nah, sekarang gini, saya coba tadi influence dia. Ketika kamu mengharapkan seperti apa sih, suasana yang seperti apa gitu, dan dia mengharapkan suasana yang tenang gitu. Jadi gini aja, ini coba di terapi di rumah dengan musik, setelin musik yang musiknya nggak mendebar piano aja. Iya, yang setel musik yang tenang seperti itu. Itu dia, itu untuk mengalihkan pelan-pelan dia menjadi lebih tenang, pikirannya tenang, pendengarannya tenang. Jadi kalau ada orang lewat, lama-lama dia hanya terfokus di nyanyiannya itu. Gitu. Tapi kalau nggak ada nyanyian itu dia langsung. Tapi kalau emang ini dia sebagai ancaman benar. Kalau kayak yang dia bilang kita motor lewat, kayak hari ini tuh. Ya ini tipe anjing ini kan guard dog ya, guard dog. Jadi dia mau melindungi rumah ini, mau melindungi keluarga. Jadi apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, reaksinya adalah dia lebih aware aja. Dia barking seperti itu. Dan kalau di jalan itu kenapa dia barking? Karena sebenarnya dia exciting sih. Kalau itu beda, karena itu lebih sikap exciting dia pengen lihat apa itu kayak gitu, itu maka bentuknya dia barking. Excitingnya nggak bisa ditahan gitu. Iya. Udah mau itu langsung mau sekarang. Iya. Ini kayak kita nih, dia tahu nih kita mau pergi kan. Udah bawa tas, langsung. Dia langsung minta Langsung excited ya. Iya. Semuanya untuk ya. Jadi kita terhadap dia, reaksi kita jangan tiba-tiba kata gitu. Teriak begitu dia udah langsung ingat yang dulu. Oh gitu. Kalau teriakan tuh dia langsung ingat yang dulu. Itu. Ini kayak gini ngomong gitu. Bisa ya itu pertama di terapi musik dulu. Itu dari itu. Kemudian kalau hadapin dia lebih tenang. Ya Katen, ada apa gitu. Kita panggil namanya aja. Katen. Jadi dia langsung inget nama saya Katen. Jadi terus saya harus gimana? Kita langsung koreksi dia. Misalnya dia teriak-teriak begitu, no. Ada apa? Kita tanyain gitu kayak anak kecil aja. Nah, ini ternyata kita baru aja ngobrol sama Katen, ya. Dari curhatnya dia, memang dia merasa ada trauma tersendiri, trauma masa kecil. Dia sepertinya tinggal bersama orang yang labil, suka marah-marah, suka membentak dia. Jadi si Katen ini seperti defense. Dia mencoba mempertahankan diri dengan barking, gonggong. Kadang kita menganggapnya dia pengen gigit kita. Itulah dari Katen. Kenapa dia akhirnya gampang marah. Tetapi sama ownernya sendiri, dia sebenarnya bisa dikendalikan. Dia mau dekat dengan ownernya. Menarik sekali kasus soal Katen.
ikuti cerita dari si Katen ini di YouTube ini. Jangan lupa subscribe Rajanti Talk with Animal.